Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Untuk kali ini kita akan membahas tentang kemiskinan sebagai permasalahan sosial. Langsung saja ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar kita dapat menganalisis kemiskinan di sekitar lingkungan kita. Dan apa sih kemiskinan itu? Sebelum kita membahas tentang kemiskinan, perlu kita tahu keadaan perekonomian sekarang ini sangat memprihatinkan. Khususnya di Indonesia kini terdapat berbagai permasalahan yang menyangkut mengenai kehidupan bermasyarakat. Antara lain masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah lingkungan hidup, dan lain-lain. Permasalahan tersebut timbul akibat semakin meningkatnya keadaan ekonomi yang tidak disesuaikan dengan kondisi masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Hingga kini, kemiskinan masih menjadi bagian dari persoalan terberat dan paling krusial di dunia ini. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian kemiskinan atau definisi dari kemiskinan. Suekanto berpendapat bahwa kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga mental maupun fisiknya dalam kelompok tersebut. Kemiskinan berasal dari kata miskin yang berarti tidak berharta benda dan serba kekurangan. Kemiskinan juga dapat diartikan sebagai suatu keadaan di mana terjadi ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi kemiskinan. Menurut jenisnya ada dua, kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Kemiskinan absolut adalah sekelompok orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya. Yang selanjutnya kemiskinan relatif adalah seorang atau sekelompok orang dapat memenuhi kebutuhan minimum hidupnya, namun dirinya masih merasa miskin bila dibandingkan dengan orang lain atau kelompok lain. Menurut penyebabnya ada 4, yaitu yang pertama, kemiskinan struktural. Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang disebabkan oleh struktur sosial ekonomi dan ketidakmerataannya sumber daya. Yang kedua adalah kemiskinan individu, yaitu kemiskinan yang terjadi karena adanya kekurangan yang dipandang oleh seseorang mengenai syarat-syarat yang diperlukan untuk mengatasi dirinya dari lembah kemiskinan. Yang ketiga adalah kemiskinan situasional, yaitu kemiskinan yang terjadi karena seseorang tinggal di daerah yang kurang menguntungkan dan karenanya orang tersebut menjadi miskin. Yang keempat adalah kemiskinan kultural, yaitu kemiskinan yang terjadi karena kultur atau budaya masyarakatnya yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain. Setelah kita membahas tentang pengertian kemiskinan, klasifikasi kemiskinan, selanjutnya yang kita akan bahas adalah indikator-indikator kemiskinan. Apa saja sih indikator-indikator kemiskinan itu? Ada 9 indikator-indikator kemiskinan. Yang pertama, ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar, contohnya sandang, pangan, dan juga papan. Yang kedua, tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya, contohnya kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih, dan transportasi. Yang ketiga, tidak adanya jaminan masa depan. Yang keempat, kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massa.
Yang kelima, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan terbatasnya sumber daya alam. Yang keenam, kurangnya apresiasi dalam kegiatan sosial masyarakat. Yang ketujuh, tidak adanya akses dalam lapangan. Yang kedelapan, ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental. Yang terakhir, yang kesembilan adalah ketidakmampuan dan ketidaktergantungan sosial. Contohnya, anak-anak terlantar, wanita korban kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marginal, dan terpencil. Yang selanjutnya yang akan kita bahas adalah faktor-faktor penyebab kemiskinan. Ada dua kondisi yang menyebabkan kemiskinan bisa terjadi, yaitu kemiskinan alami dan kemiskinan buatan. Kemiskinan alami terjadi akibat sumber daya alam atau SDA yang terbatas, penggunaan teknologi yang rendah, dan bencana alam. Kemiskinan buatan diakibatkan oleh imbas dari para birokrat kurang berkompeten dalam penguasaan ekonomi dan berbagai fasilitas yang tersedia. Secara umum, ada beberapa faktor menyebabkan terjadinya masalah kemiskinan. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kreativitas individu. Jika seseorang dapat menggunakan kreativitas, tidak dipungkiri, mereka dapat memiliki penghasilan yang dapat menaikkan taraf hidup mereka. Mereka dapat menggunakan sarana-prasarana dan segala aspek yang ada untuk mencari dan mendapatkan sumber penghasilan. Yang kedua yaitu biaya kehidupan yang tinggi. Melonjak tingginya biaya kehidupan di suatu daerah adalah akibat dari tidak adanya keseimbangan pendapatan atau gaji masyarakat. Hal ini bisa disebabkan karena kurangnya tenaga kerja ahli, lemahnya peranan wanita di depan publik, dan banyaknya pengangguran. Ketiga, tingkat kelahiran yang tinggi. Tingkat kelahiran yang tinggi ini juga dapat memicu terjadinya kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh adanya pengeluaran biaya yang lebih besar, sehingga dapat dimungkinkan harta kekayaan lama-kelamaan akan terkuras. Namun, hal ini berbeda untuk kelompok sosial yang memiliki penghasilan cukup bahkan lebih atau tetap. Yang keempat adalah pengaruh lingkungan hidup atau tempat tinggalnya. Seseorang yang berada di lingkungan miskin pasti akan ikut terbawa arus kemiskinan. Apalagi individu dalam kelompok tersebut adalah individu yang tidak mampu mengurusi dirinya sendiri dan tidak mampu memenuhi kebutuhan atau malas bekerja. Yang kelima, keturunan. Individu yang berasal dari golongan miskin tidak menutup kemungkinan ia akan ikut miskin, karena orang tuanya tidak mampu mencukupi segala kebutuhannya, sehingga mereka menganggap kehidupannya adalah takdir yang telah digariskan oleh Yang Maha Kuasa, sehingga kurang adanya kemauan dan usaha untuk mengubah keadaannya. Yang selanjutnya adalah dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Masalah kemiskinan yang terjadi akan menimbulkan dampak atau akibat antara lain adalah: yang pertama, meningkatnya tingkat kriminalitas; yang kedua, semakin rendahnya tingkat kesehatan dan sumber daya manusia; yang ketiga, putusnya sekolah dan kesempatan mendapat pendidikan yang layak. Hal-hal tersebut adalah dampak yang ditimbulkan akibat kemiskinan. Yang selanjutnya adalah cara mengatasi masalah kemiskinan. Adapun beberapa cara untuk mengatasi masalah kemiskinan. Yang pertama, galakkan program urbanisasi. Penyebab lain dari kemiskinan karena jumlah penduduk yang sangat padat, sedangkan jumlah lowongan pekerjaan yang sangat terbatas, hingga pemerintah dapat mengatasi kepadatan penduduk tersebut dengan menggalakkan program urbanisasi, sehingga jumlah penduduk di setiap daerah dapat merata. Selain itu juga di daerah tujuan urbanisasi harus disediakan fasilitas seperti adanya lowongan pekerjaan yang memadai, sehingga nasib para masyarakat urban tidak sama seperti sebelumnya. Yang kedua, mendirikan BLK, Balai Latihan Kerja, bagi orang yang kurang mampu sehingga memiliki bekal yang cukup untuk maju di dunia usaha. Selain memberi bantuan berupa uang tunai atau bahkan makanan, pemerintah juga harus memberi pengarahan, pembekalan, atau keterampilan tertentu untuk masyarakat miskin, agar masyarakat memiliki kemampuan dan keterampilan untuk bekerja tanpa dipungut biaya, sehingga mampu bekerja dan menghidupi keluarga tanpa menggantungkan hidupnya pada pemerintah. Yang ketiga, masyarakat juga harus etos kerja dan memiliki kemauan untuk lebih maju. Untuk masyarakat sendiri diharapkan untuk bersungguh-sungguh dalam berusaha lebih maju dan meningkatkan etos kerja, sehingga
sehingga tujuan utama dari program pengentasan kemiskinan yang sudah lama melanda sebagian masyarakat dapat teratasi, dan masalah kemiskinan akan dapat berkurang bahkan hilang sama sekali. Demikian, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.